Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Waja dari kelas PAI 6A. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar tentang UAS Filsafat Pendidikan Islam. Nah, jawaban untuk yang pertama yaitu, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, itu ada dalam Quran surat An-Nahl ayat 78. Nah, selanjutnya modernitas merupakan sebuah perubahan sosial yang berkembang pada masyarakat. Dalam ayat di atas memberikan petunjuk bahwa setiap akan melalui proses perubahan, begitupun dengan keadaan yang senantiasa berubah. Nah, oleh karenanya modernisasi menjadi suatu keharusan bagi umat Islam, bukan hanya menerima modernisasi, akan tetapi ikut mengambil peran. Nah, bukan hanya sebatas kegunaan praktisnya, sebab Islam sendiri mengandung nilai-nilai kemodernisasian. Apa yang disebut dengan kemodernitasan, semua ini terkandung dalam ajaran Islam tersebut. Nah, dan untuk dampak dalam konsep pendidikan Islam pun itu akan memberikan pengaruh besar dan mampu memberikan peluang besar. Nah, jika konsep pendidikan dilakukan berdasarkan metode lawas, maka tidak akan sesuai dengan keadaan hari ini. Ajaran Islam akan tertinggal. Nah, akan tetapi dalam Islam sendiri pun mengajarkan bahwa Islam merupakan ajaran yang universal, seperti yang termasuk dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Nah, yang artinya yaitu sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada mereka sendiri. Untuk yang kedua, yaitu jawabannya, untuk seorang pendidik mengetahui dan mempelajari filsafat pendidikan Islam sangatlah penting, apalagi bagi calon pendidik agama Islam. Mempelajari filsafat pendidikan Islam akan mempengaruhi bagaimana cara mengajar dan mendidik peserta didiknya melalui filsafat pendidikan yang dipelajarinya. Mempelajari filsafat pun bukan hanya sekedar menambah wawasan saja, akan tetapi membantunya juga untuk dalam memahami siswa dan mengembangkan gaya belajar yang tepat. Seperti halnya ketika seseorang mengajarkan ketauhidan, maka perlu adanya metode dan pendalaman yang terampil. Nah, sebab berbicara tentang ketuhanan sangatlah kompleks. Metode dan pengetahuan seseorang guru pun harus bisa menyesuaikan dengan keadaan siswa tersebut. Nah, dan untuk yang ketiga yaitu jawabannya dasar-dasar dalam penyusunan kurikulum. Yang pertama, dasar agama dalam arti segala sistem yang ada dalam masyarakat termasuk pendidikan harus meletakkan dasar falfalah dan kurikulumnya pada dasar agama Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan sumber-sumber yang bersifat furu lainnya dengan segala aspeknya. Yang kedua, dasar falfalah yaitu memberikan pedoman bagi tujuan pendidikan Islam secara filosofis sehingga tujuan, isi, dan organisasi kurikulum mengandung suatu kebenaran baik ditinjau dari segi ontologi, epistemologi maupun askiologi. Nah, untuk yang ketiga, dasar psikologi yaitu memberikan landasan dalam perumusan kurikulum yang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan psikis peserta didik sesuai dengan tahapan kematangan dan bakatnya. Dan untuk yang keempat, dasar sosial memberikan gambaran bagi kurikulum pendidikan Islam yang tercermin pada dasar sosial yang mengandung ciri-ciri masyarakat Islam dan kebudayaannya. Dan untuk yang kelima, dasar
organisatoris, yaitu memberikan landasan dalam penyusunan bahan pembelajaran beserta penyajinya dalam proses pembelajaran. Dan untuk dasar-dasar pembuatan kurikulum, yang pertama ada tujuan. Nah, tujuan ini itu arah yang hendak dituju melalui proses penyelenggara pendidikan. Dan selanjutnya isi kurikulum, yaitu pengalaman belajar yang diperoleh oleh murid di sekolah. Dan yang ketiga, metode proses mengajar, yaitu cara murid memperoleh pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. Dan yang keempat, evaluasi, yaitu cara untuk mengetahui murid mengetahui sasaran yang ingin dituju dapat tercapai. Dan selanjutnya yang keempat, jawabannya yaitu menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupa dalam pembentukan penyempurnaan iman baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali juga manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Dan yang kelima, jawabannya yaitu menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupa dalam pembentukan insan paripurna baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali pula, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Nah, fadilah ini selanjutnya dapat membawanya untuk dekat kepada Allah dan akhirnya membahagiakannya hidup di dunia dan di akhirat. Dan untuk Ibnu Khaldun telah meluangkan pemikirannya tentang pendidikan dalam karyanya yaitu Muqaddimah. Dalam buku tersebut, beliau mengatakan bahwa barang siapa tidak terdidik oleh orang tuanya, maka akan terdidik oleh zaman. Maksudnya barang siapa yang tidak memperoleh tata krama yang dibutuhkannya sehubungan pergaulan bersama melalui orang tua, mereka yang mencakup guru-guru dan para sesepuh, dan tidak mempelajari hal-hal dari mereka, maka ia akan mempelajarinya dengan bantuan alam dan pariwisata yang terjadi sepanjang zaman. Zaman akan mengajarkannya. Dan untuk yang keenam, jawabannya yaitu pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan upaya pembinaan pribadi muslim sejati yang bertakwa baik sebagai hamba Allah maupun khalifah di muka bumi. Nah, untuk mencapai tujuan ini, proses pendidikan Islam hendaknya mempertajam daya intelektualitas dan memperkokoh spiritualitas peserta didik. Menurutnya, upaya ini akan terrealisasikan manakala proses pendidikan bersifat integral yang mampu menghasilkan manusia yang lebih berkualitas. Untuk menciptakan peserta didik yang demikian, maka sumber ilmu pengetahuan Islam hendaknya dijadikan landasan metodologis dalam kurikulum dan bentuk pendidikan yang dilaksanakannya. Untuk pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang pendidikan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini lahir dan dibesarkan di lingkungan pesantren serta banyak menuntut ilmu dan berkecimpung secara langsung di dalamnya, di lingkungan pendidikan agama Islam khususnya. Nah, semua yang dialami dan dirasakan beliau selama itu menjadi pengalaman dan mempengaruhi pola pikir dan pandangannya dalam masalah-masalah pendidikan. Ini untuk yang terakhir, jawabannya yaitu sifat yang harus dimiliki oleh peserta didik. Nah, ada beberapa. Yang pertama, memiliki niat belajar dan hati yang bersih. Yang kedua, tujuan belajar. Yang ketiga, memiliki kemauan yang kuat. Dan yang keempat, menghormati pendidikannya. Yang kelima, memiliki kesungguhan dalam belajar. Yang keenam, tamat dalam menuntut ilmu. Dan yang terakhir, memiliki keinginan dan motivasi yang tinggi.
Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.